Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Rumah Depok AN Laresa. Malam ini kita jumpa lagi, kita sharing lagi, kita ngobrol lagi tentang terapi EFT, karena terapi EFT ini sebenarnya bagian dari alat atau cara untuk kita menjadi sehat, sukses, dan bahagia. Dan yang spesialnya malam ini kita bicara terapi EFT untuk binatang atau untuk animal sesuai dengan materi deskripsi saya di depan. Ini sangat luar biasa karena mungkin banyak yang bingung, kok bisa sih terapi EFT ini bisa digunakan untuk makhluk selain manusia gitu kan, binatang atau tumbuh-tumbuhan pun kok bisa sih. Jadi teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, sudah menonton, membuka medsos Rumah Depok AN Laresa dan Facebook lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan silakan add atau misalnya kalau ada komen atau ada yang ingin berkonsultasi tentang masalah binatangnya atau peliharaannya, ini sebelumnya saya sudah cantumkan di sebelah kanan saya narasumbernya. Dan ini materi ini akan saya simpan di channel YouTube saya. Silakan subscribe, silakan komen, silakan like, dan klik lonceng supaya materi-materi selanjutnya lebih tahu, update lebih cepat. Baik, saya nggak panjang lebar lagi karena janji saya waktunya itu jam 19.30, tapi ini berhubung ada masalah sedikit tadi, jadi mundur-mundurlah sedikit ya. Nah, kembali lagi narasumber saya malam ini. Sebenarnya ini sudah tidak asing lagi. Awal kita berbicara ini saya selalu bersama beliau, dan saat ini kita bicara tentang hewan peliharaan atau binatang lainnya bersama orang yang spesialis di bidang kesejahteraan atau perawatan untuk hewan ya. Selamat malam Dr. Agus Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Malam ini kita alhamdulillah sehat dok ya, sehat dok. Iya. Dok ya, dengan sekarang khusus nih spesialisnya untuk yang berhubungan dengan pekerjaan Dokter Agus gitu kan, yaitu tentang hewan, tapi bagaimana pemeliharaan atau untuk meningkatkan kesehatan hewan itu dengan terapi EFT. Nah, ini mangga Dokter Agus silahkan disampaikan, atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu tentang Dokter Agus, karena saya share ini di beberapa grup binatang ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin baru membuka channel ini, masih bingung nih siapa dengan Dokter Agus ini. Mangga dok, silakan disampaikan dok. Baik, terima kasih. Salam kenal, nama saya Agus Prayitno. Nanti saya kasih profil saya ya, nanti masuk di materi. Saya sebenarnya sekarang sih kalau kerja bukan di bagian di pet animal ya, tapi di industri unggas ya. Kalau sekarang saya di bebek, tapi industri skalanya. Sebelumnya ayam juga. Saya menekunin ini karena tetangga-tetangga yang punya kucing gitu kan banyak bermasalah, kemudian saya sendiri juga punya kucing gitu. Saya coba karena saya adalah seorang praktisi EFT, jadi kita coba kemudian kita praktekkan itu loh, wow luar biasa. Jadi yang tadinya kucing nggak mau makan bisa makan, kemudian kaki sakit, yang pincang-pincang bisa juga teratasi, bahkan yang udah berhari-hari kucing yang tidak
tahu juntrungannya biasanya datang terus bisa datang, ataupun yang kucing yang ganas gitu ya di sekitar rumah dengan teknik ini bisa mendekati kita, jadi bisa berkomunikasi gitu, suatu anugerah ya. Jadi itu rupanya bisa ada pelajarannya rupanya. Nah ini kali ini malam ini saya bersyukur ketemu Dr. Lea, jadi mengenalkan tentang tapping ya, atau bahasa kita ini tapping itu ketukan ya. Kalau kita pakai metodenya namanya EFT. Nanti kita apa itu EFT untuk penyembuhan atau healing ya, healing untuk hewan kesayangan apa saja sebenarnya. Nah ini saya nggak sebenarnya hewan kesayangan macam-macam ya, bisa mungkin kucing, anjing, bisa kuda, kura-kura, ikan. Jadi itu bisa diterapkan semua hewan asal tahu tekniknya. Ya, jadi selamat datang bagi rekan-rekan mungkin cat lover atau dog lover ataupun yang pet animal yang lain yang mungkin kali ini mendengar suara saya. Nanti kita kasihkan tips sederhana. Misalkan kok kenapa tiba-tiba hewan kesayangannya nggak mau makan atau mogok, nggak bisa menurut, ataupun dia agresif ya, terlalu agresif, atau mungkin sedih berkepanjangan. Nah itu nanti kita kasih pelatihan tips sederhana agar sahabat-sahabat yang di ruangan ini bisa mendapat bekal lah, supaya paling tidak menangani hewan ini asal dengan cinta kasih ya, mudah-mudahan insya Allah bisa teratasi ya. Baik. Bentar, share berikutnya ya. Nah, agenda malam hari ini saya akan memaparkan ada beberapa ya di ini saya, kemudian bagaimana, apa itu EFT atau tapping, kemudian mengapa pakai tapping untuk pet, dan kemudian cara tappingnya yang ketiga ya, dengan teknik surrogate, setupnya bagaimana, positif thought-nya bagaimana, dan tanda-tandanya. Jadi kalau sudah di tapping juga ada tanda-tandanya rupanya. Jadi tidak hanya diketuk-ketuk, tapi kalau kita harus tahu setelah di tapping itu si hewan bersangkutan itu mengalami hal-hal yang kondisi nyaman ataupun ada beberapa tanda ya bahwa tappingnya itu sukses. Kemudian terakhir adalah konklusi. Baik. Ini adalah saya, nama saya Agus Prayitno. Saya memang udah alumni cukup senior ya di Kedokteran Hewan di Gajah Mada. Ya, selamat datang bagi yang teman-teman praktisi ya, dokter hewan. Mungkin ada sebagian yang kenal saya, ataupun sahabat-sahabat adik kelas saya ya, sampai salam kenal, salam jumpa di ruangannya Dr. Lea ini. Nah ini saya pernah bekerja tahun 91 di Batam ya, kemudian pernah juga bekerja di obat-obatan hewan ya, ada 7-8 tahun, kemudian pernah juga untuk di poultry ya, integration, kemudian terakhir saya di Jakarta untuk membidani tentang bisnis bebek packing ya. Dan saya memiliki sertifikat Quantum Touch, kemudian EFT Trainer yang sekarang ini, kemudian NLP ya, praktisisioner. Jadi ini riwayat saya yang mungkin barangkali sebagai bekal untuk mengawali kita kenalan. Nah, Dr. Lea, ini dan audiensnya, EFT itu apa sih? Gitu. Jadi screenshotnya jelas ya, Dokter ya? Ya, jelas dok. Jelas bagus ya. Malah. Lucu. Oh begitu ya. Jadi EFT atau Emotional Freedom Technique ini adalah hanya alat bantu ya sahabat-sahabat sekalian untuk terapi, selain juga untuk manusia juga untuk hewan sebenarnya. Jadi asal usulnya kan dari Amerika ya, tahun 97 oleh Gary Wright. Itu kemudian dikembangkan oleh murid-murid beliau di seluruh penjuru dunia. Kemudian ada pemerhati tentang hewan, kemudian bisa dipakai, kemudian dibikin titik-titik yang mirip dengan manusia. Hanya
hewan-hewan banyak terbantu, dan ini menjadi suatu jurusan sendiri kalau di negara-negara Eropa. Bahkan di universitas sudah ada yang mengajarkan juga. Ini titik-titiknya seperti ini kalau kuda ya, titik 1, 2, ini di daerah mata, dan di sini ya. Nah, ini kalau kuda. Nah, jadi metodenya adalah menyeimbangkan sistem energi tubuh dengan kata-kata afirmasi positif. Jadi supaya si hewan tersebut bisa punya bangkit nafsu makannya, otomatis kan dikasih semangat ya. Ya dikasih nilai-nilai positif ya, kamu hewan yang sehat, kamu kucing yang hebat begitu ya, kamu cakep, kamu cerdik. Jadi betul-betul dikasih afirmasi positif terus menerus ya. Kamu hidup karena kami sayangi, aku sayangi sekali, aku cintai karena seperti bagian dari keluargaku misalkan gitu. Itu nanti akan apa namanya, afirmasi ini sangat penting dengan kata-kata, bukan diem saja. Karena bisa kita perintah, bisa kita apa namanya, larang itu dengan kata-kata. Semua hewan itu bisa rupanya. Kecuali hewan yang jarak jauh ya, itu atau jauh dengan kita, itu bisa kita lakukan dengan komunikasi batin ya. Tapi sebenarnya sebaiknya komunikasinya lewat verbal, kata-kata, seperti kita berdoa. Dan dan dilakukan dengan tapping di beberapa titik meridian energi. Jadi di tubuh ini rupanya ada tombol-tombol, titik-titik yang sangat penting untuk membuka jalur-jalur energi dari tubuh. Jadi misalnya kan kalau ada sakit kepala gitu ya, sakit kepala kita sendiri ya, sakit kepala itu di titik tertentu itu kita ketuk, itu kenapa sakit kepala kita bisa terilis. Begitu juga kayak hewan misalkan dia nggak nafsu makan, itu di titik-titik tertentu dia di sini atau di mana, di daerah dada gitu ya, itu lambungnya bisa bagus, atau di daerah di bawah mana, di bawah kaki ya, kalau kaki berempat berarti di persis di bawahnya kaki, di tepak-tepak atau di lambung sih, lambung. Nanti nafsu makannya juga jadi baik misalkan, karena itu titik meridiannya energi di di hewan. Dan itu sebenarnya ilmunya dari ilmu akupuntur ya. Kalau akupuntur kan titiknya banyak sekali, mungkin 300 lebih ya, 300 titik. Nah, ini disederhanakan menjadi 7-10 titik saja cukup. Kalau di hewan hanya 7 ya, 7 sampai maksimal 8. Nah, ini karena kalau terlalu banyak titiknya nanti kita yang apa namanya, si hewan tersebut juga geli atau bahkan agresif ya. Nanti akan kita kasih demo ya cara-caranya. Kemudian jika cara ngetuknya itu ada beberapa ya, 7-8 kali, itu akan berdampak pada ternetralisirnya gangguan emosi ya. Jadi kalau dia tadinya marah, agresif, jadi mungkin lembut ya. Atau kalau dia sedih, dia jadi semangat gitu ya. Atau rasa sakit pada hewan yang dirasakan. Karena aliran energi tubuh berjalan dengan normal dan seimbang kembali. Jadi prinsipnya sama seperti manusia kan, mind body soul. Cuma kan kita nggak tahu hanya isi hatinya si hewan, karena hewan sendiri hanya bisa terbatas omongnya, nggak seperti kita kan. Kita memiliki kata-kata yang banyak sekali. Kalau mereka hanya tertentu ya. Kalau kucing ya meong. Nah, meongnya itu macam-macam nadanya, ada nada merajuk, minta perhatian, atau kesakitan, itu nadanya beda-beda. Itu tentu yang lebih paham orang yang memiliki. Tapi orang yang sudah pandai berkomunikasi tentu dilihat, didengar dari erangannya ada sudah beda. Dia kesakitan, dia seneng, cari perhatian, atau lapar gitu, itu ada ngasih kode. Karena di ilmu tingkah laku hewan tuh ada dokter. Jadi dulu kita juga dipelajari itu ilmu tingkah laku hewan dari berbagai macam hewan. Gitu. Karena supaya kalau kita nggak berkomunikasi, kita nggak akan paham. Seperti kuda itu cara mendekati juga berbeda dengan sapi misalkan. Ya. Jadi supaya kita nggak tercengkang gitu. Itu ada teknik-tekniknya seperti itu. Tapi saya nggak akan ngajarin di situ, artinya itu teknik berkomunikasi saja. Bagaimana mendekati kuda ya langsung ditempel misalkan. Nah, ini kenapa dokter dan pejabat yang lain kita
pakai EFT untuk pet ya, untuk animal. Jadi ada kajian menarik dari pakar komunikasi hewan yang namanya Rick West ya, itu bisa dilihat di layar. Nah, dia adalah penulis beberapa buku tentang cara komunikasi skill di hewan ya, komunikasi, cara komunikasi hewan, dan dia adalah salah satu foundersnya dari Communication with All Life University. Jadi sampai punya university ya untuk cara komunikasinya. Dan dia mengatakan bahwa hewan pakai EFT itu responnya lebih cepat dibanding manusia. Mereka nggak akan bertanya apa yang kita lakukan. Nggak ada perlawanan sebenarnya. Seperti kalau manusia kan masih ada ragu-ragu, ada waduh ke EFT kok kayak gini ya, gitu. Masih ada pemikiran begitu. Kalau hewan nggak ada perlawanan. Makanya responnya sangat cepat kalau kita tahu tekniknya. Jadi begitu kita lakukan teknik itu kayak kemarin saya juga ngasihkan talk show ini ya di komunitas EFT juga udah banyak langsung bawa hewan waktu praktek langsung dia bisa tidur, hewan tersebut tidur di popong dalam hitungan detik saja gitu. Jadi kalau tahu tekniknya jauh lebih enak ya untuk mengatasi hewan peliharaan di rumah. Jadi karena nggak ada perlawanan sebenarnya ya, hewan apapun juga. Nah, teknik untuk EFT hewan ini bukan bukan pengganti perawatan dokter hewan ya, seperti manusia juga ya, nggak bisa gantikan gitu loh, karena hanya sebagai tools. Tetapi bagian tambahan dari terapi hewan peliharaan. Misalkan kalau vaksin ya harus divaksin ya, kalau dia diare harus pakai obat gitu ya, misalkan gitu. Itu tambahannya supaya obat ataupun vaksin yang dimasukkan ke tubuh hewan itu bisa bekerjanya lebih cepat dibanding sebelumnya. Mungkin tidak ada reaksi lah. Kalau vaksin biasanya panas tinggi gitu ya, itu atau mencret gitu, itu bisa terjadi. Ataupun misalkan dia patah tulang, otomatis kan pasti butuh tenaga dokter hewan ya untuk ngatasi lukanya kan, pasti pakai luka ya. Tapi untuk ngatasi dia bisa jalan atau apa itu bisa pakai EFT. Contohnya begitu ya. Baik, saya teruskan. Nah, tekniknya sebenarnya ada dua macam. Kalau bisa dibilang, berarti kita enak tappingnya ke titik-titik langsung disentuh di tubuh hewan bersangkutan. Namun kalau tidak ya pakai pengganti atau surrogate teknik. Surrogate teknik itu pakai diri kita sebenarnya, pakai badan kita, namanya surrogate. Nah, surrogate itu artinya si hewan itu kan nggak bisa mungkin di kandang ya, dia di kandang kita nggak sentuh tapi kita pakai surrogate, pakai titik-titik tapping kita sendiri. Proses yang pertama adalah kita harus men-tune in ya di hewan tersebut. Kita pikirkan spesifik kondisinya ya, fisiknya seperti apa, perilakunya seperti apa, emosional atau apa gitu ya. Nah, ini tentukan skalanya biasanya. Kita kalau skala 1 sampai 5 berarti kadang-kadang misalkan dia agresif misalkan. Kadang-kadang agresif, kadang-kadang tidak. Tetapi menggonggong terus berarti 6 sampai 10 misalkan. Nah, itu kita takar skalanya. Skalanya itu sebenarnya bisa kita ukur dengan teknik kinesiologi. Tapi nggak saya paparkan di sini ya, karena itu nanti pelatihan khusus ya. Tapi sebenarnya sederhana pakai metode begini aja. Tapi intinya skala ini menurut hati kita aja sementara ya. Kalau itu frekuensinya sering berarti ekstrim ya, di atas 6. Kalau 1,5 hanya ya kadang-kadang aja. Atau dia nggak mau makan sama sekali, berarti udah levelnya luar biasa. Nafsu makannya berapa hari misalkan. Nah, itu kita tentukan dulu. Kemudian proses berikutnya adalah kita set up. Set up-nya itu afirmasi positif dan kata-katanya harus sederhana. Ya, nanti kita kasih tahu caranya ya. Jadi di hewan ini nggak boleh kata-kata banyak. Jadi duduk gitu kan, berdiri, ya, kemari, jadi kamu senang atau baik, cerdik, jadi kata-katanya sederhana mungkin. Ya, kamu sehat, kamu kuat, ya, kamu sayangin gitu. Jadi seperti manusia ya. Jadi dia
mengkode, menerjemahkan itu dia kata-kata yang sering kita ucapkan dan itu pendek-pendek, itu lebih paham, jadi supaya nggak bingung. Kemudian proses ketiga ya tapping diri kita sendiri, ya. Nah, jadi metodenya seperti itu. Jadi nanti saya ajarin tapping seperti apa. Nah, ini kata-kata setupnya itu seperti ini. Nah, kelihatannya. Yes. Jadi kata setupnya ya Allah katakan saya melakukan ini sama Meong, sebutkan namanya, atau ikan misalkan ya, karena saya sangat mencintai, menyayangi, serta saya berempati dengan apa yang dialami. Ininya ada kata-kata cinta, sayang, empati. 3 hal itu tentu kan luar biasa. Jadi setelah kata-kata itu baru kita tapping diri kita sendiri. Jadi ya Allah, misalkan kalau setup kita awalnya dari sama seperti kalau kita karena manusia, kita awalnya setupnya dari ini sistem di tangan kita, karate chop namanya. Ya Allah, saya melakukan ini atas nama misalkan si Fulan, si Meong, si anjing siapa namanya, atau kuda atau apa. Karena saya sangat mencintai, menyayangi, berempati dengan apa yang dia alami. Udah cukup ini ya setupnya. Dan kalau hewan yang di merah ini, bila bisa di tapping sendiri, misalkan dipegang gitu, berarti kita ngomong sama ya kuasa juga, ya Allah, saya selaraskan diri saya dengan hewan bernama ini. Karena saya sangat mencintai dan yang sambil dipeluk, misalnya disentuh itu ada titik tapping seperti ini ya. Nah kalau di hewan bukan diawali dari kaki ya, seperti manusia, tetapi titiknya adalah dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 9. Titiknya ini dari atas bawah dan seterusnya. Ya, tapi kalau dia sampai agresif, jadi titik tertentu aja yang bisa mampunya di sini, area sini saja. Misalnya kalau dia sangat agresif, ya. Tapi awalnya sebelum diketuk-ketuk karena dia kaget kadang-kadang, jadi seperti anak-anak dilus-lus dulu, ya. Pelan-pelan, kemudian dilus, baru masuk ke sini. Nah, lama-lama nyaman. Jadi bagi yang sekarang bawa kucing masing-masing, silahkan dicoba sendiri ya. Ya. Nah, kalau surrogate karena pakai diri kita, berarti kita membayangkan si kondisi si kucing tadi itu dengan tapping diri sendiri. Nah, karena tapping diri sendiri ini seperti tadi itu, misalkan hewannya nggak bisa dipegang atau dimanapun juga ya, cuma hanya foto aja, jarak jauh juga bisa. Ya Allah, saya melakukan ini atas nama siapa? Karena saya sangat mencintai dan menyayangi, dan saya berempati dengan kondisi hewan kesayangan saya ini. Hewan apa namanya siapa sebutkan. Ya, sudah. Habis itu kita tentukan masalahnya, misalkan lewat sini tapping dulu ya. Jadi ini yang nggak menyentuh ya, namanya surrogate ya, pengganti. Jadi kita ngomong aja diri sendiri. Ya Allah, tentukan pertama kali adalah masalahnya apa. Saat ini hewan saya kondisinya misalkan kakinya pincang misalkan. Namun saya ikhlas pasrah sepenuhnya kepada kakinya pincang, saya ikhlas pasrah sepenuhnya kepadamu ya Allah. Gitu. Terus ngomong diri sendiri. Seolah-olah dibayangin di depannya. Kalau dia di kandang berarti kita ngelihat sambil melihat gitu. Dan itu titik. Nah, saya tetap ikhlas pasrah. Kamu kucingnya hebat, ya, kuat, ya. Karena mungkin kejadiannya kenapa dialami kejadian saat pincang itu kenapa? Ya. Minta pertolongan sama Tuhan, sama Allah. Ya. Ditepuk dada kita, kemudian di rangkaian sini sambil kita tetap ngomong afirmasi yang masalahnya kejadiannya, yang terutama dia bikin sedih itu apa? Jadi pincang, saya sedih juga, terus nggak bisa makan gitu. Sebutan ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah afirmasi positif untuk kata dia supaya semangat yang hewan bersangkutan. Kita ngomong lagi, ya Tuhan, saya memilih hewan ini untuk Engkau kasih petunjuk supaya
kakinya nggak pincang kembali misalkan, ya atas izinmu. Karena nggak bisa dipegang tuh hewannya kan mungkin di mana atau kita pas di mana itu nggak bisa kita pegang, kita begini. Ya Allah, mohon petunjuk pada diriku, misalkan. Supaya dia kuat, saya yakin dia kuat, ya kuat, penuh semangat, ya makannya bisa cukup karena saya sayangi dan saya cintai. Saya ikhlas sebetulnya buat kamu. Mohon dia mulai hari ini dan seterusnya bisa pulih kembali atas izinmu. Baik, itu yang kedua. Ketiga, baru tapping berdoa. Ini makhluk ciptaanmu ya Allah. Saya sangat mencintai ya Allah. Mohon maaf, mohon ampun ya Allah kalau saya kurang menghargai dia, misalkan yang dulunya tidak memperhatikan. Mulai saat ini saya akan memperhatikan dengan sepenuh hati. Karena saya sangat mencintai supaya apa yang dia rasakan sekarang, mulai saat ini, penyakit yang dia derita bisa sembuh total atas izin. Berilah kekuatan ya Allah pada diriku. Karena saya gak punya kekuatan selain daya dari misalkan itu ya. Nah, doanya begitu. Ya Allah, bahagiakanlah hewan tersebut seperti kami membahagiakan anak-anak kami misalkan. Karena saya mencintai ya. Karena ini adalah makhluk ciptaanmu yang harus saya rawat dengan sepenuh hati. Misalkan begitu ya. Tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Itu biasanya kucing ataupun hewan langsung bersinergi dengan afirmasi positif kita, ya. Jadi dan sahabat-sahabat yang lain, jadi itu biasanya langsung dia ada reaksi. Reaksinya apa? Kalau tadi itu kan surukit ya. Kalau langsung berarti langsung hewannya ya. Tadi di titik ini ya. Nah ini titiknya kalau langsung berarti titik ini pakai ini metodenya yang pertama, afirmasi pertama. Sentuh aja. Masalahnya apa saja? Nah, apa sih? Kemudian yang berikutnya adalah tadi kan tekniknya ya. Kita pakai kata-kata afirmasi positif. Saat tapping itu kita fokus dan kirimkan. Tadi kan harus dikirim, kita kirim ke perasaan kita ini ke hewan tentang pikiran positif. Jadi kita nggak boleh fokus, harus memikirkan tentang pikiran positif untuk si hewan bersangkutan karena suruh kita dari jarak agak jauh ya ataupun tidak kita sentuh misalkan dengan seperti tentang cinta, kekuatan, keberanian, kegembiraan, kebahagiaan dan kesehatan serta semangat. Ini malah dokter hewan ini David L. Orbet tahun 2014 yang menemukan masalah ini. Hewan pun bisa dikasih afirmasi positif. Seperti kalau langsung mendini anjing ya, langsung dikasih kata-kata positif. Kamu kuat, ya, kamu gagah, kamu jantan, misalkan gitu. Kamu sehat, penuh semangat. Kalau saya perintah, kamu menurut. Ya, begitu. Karena kamu bagian dari keluarga, kamu sehat, ya, saya sangat sayangi, saya sangat cintai, misalkan gitu. Nah, di akhirnya kalau dia bermasalah yang berat, ini gunakan pertolongan Allah ya, dengan selalu syukur ya, syukur kita memiliki ini, bisa merawat ya, dan sabar kalau ada kejadian, dan punya ikhlas apapun yang terjadi, dan pasrah saat sesi terapi itu kepada yang kuasa, karena yang bisa menyembuhkan ataupun yang menuntaskan hasilnya kan kita serahkan kepada yang kuasa, kita hanya ikhtiar. Baik. Nah, ini gimana sekarang tanda-tandanya kalau tapping berhasil? Nah ini, pertama udah mulai menjilat, ya. Menjilat tubuhnya sendiri ya, itu berarti, atau mungkin kita dijilat ya, itu berarti ada tanda-tanda untuk sukses tapping kita. Kemudian sambil mengunyah dia, karena lagrimasi di ininya udah mulai muncul ya, tadinya nggak bisa mengecap ya, jadi bisa mengecap misalkan. Itu tandanya bisa serentak atau satu persatu ya. Kemudian menguap, nah mulai mengantuk biasanya, rata-rata tidur kalau nyaman sekali. Kemudian berubah pola napas, jadi pola napasnya yang tadinya cepat, terengah-engah, mungkin jadi lembut. Bahkan sampai kalau kucing biasanya kan ada ini ya, suara di paru-parunya ya, krok gitu, sampai
kedengaran, itu nyaman sekali. Dan yang berikutnya kadang keluar gas atau kentut gitu bahasanya ya. Jadi ya tahu itu bau gitu. Nah, mungkin perutnya yang barangkali tersimpan gas tidak seimbang tadi ya, yang kotoran atau apa gitu jadi keluar ya. Karena setelah kita tapping dia merasa nyamannya begitu. Nah, ini tanda-tanda 5 ini yang apa namanya, yang sering kalau kita tapping lakukan itu dianggap berhasil. Karena kan kita nggak tahu kan, kalau manusia bisa ngomong saya nyaman, saya enak perasaanku ya kan, saya tenang gitu ya dok ya. Jadi kalau hewan kan nggak bisa ngomong. Ya bisanya mungkin tingkah lakunya ya. Ya tingkah lakunya ya dengan tadi salah satunya menjilat, dia mengunyah, menguap, ya. Napasnya jadi lebih lambat gitu loh, atau ada suara yang ritmenya teratur gitu ya, atau ada juga mengeluarkan gas ya dari pantatnya, atau alias dia buang gas ya, atau busuk bau gitu ya, itu normal saja ya. Nah, kalau manusia kan kadang sakit perut gitu ya. Baik, ini tanda sukses. Nah, sekarang di penghujung slide saya ya, konklusi. Konklusinya adalah untuk cara tapping untuk hewan itu harus punya niat ikhlas untuk terapi hewan. Jadi ya namanya niat itu sebagian dari amal ibadah kita ya, sebenarnya dengan niat ya, niat kuat ya. Kalau ragu-ragu jangan, harus pakai niat. Kemudian yang kedua, kita fokus terhadap proses bukan hasil ya. Jadi harus yakin dengan prosesnya. Kemudian yang ketiga, terapi ini juga bisa dipakai untuk membebaskan hewan dari rasa ketakutan, panik, sedih, cemas, bahkan depresi. Nah, kita bisa tahu, seorang terapis akan tahu itu dia posisi depresi atau cemas, apakah kelihatan dari raut wajahnya biasanya atau tanda-tanda tubuhnya. Dan yang keempat adalah yang terakhir, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa akan mengabulkan doa kita. Karena hewan tersebut kan sangat mudah sebenarnya kalau kita afirmasi positif tadi bisa mengena dia dengan kesabaran kita dan ketegasan kita. Jadi nggak usah banyak kata-kata, langsung aja itu ya. Jadi kalau kalau kita ragu-ragu biasanya malah dia bisa agresif ya. Jadi hati-hati. Baik, ini beberapa, ini nggak menguap gitu kalian, jilat gitu ya. Nah, ini contohnya kalau kucing saya. Nah, berarti kadang-kadang nganyelin gitu loh. Waktu kita kerja di laptop nginjek-injek gitu. Ya, seperti itulah tingkah laku kucing kalau sudah kucing rumahan ya. Tinggal kita latih, kadang-kadang gimana dia nggak ke dapur atau naik ya, itu bisa kita latih rumahnya dengan teknik EFT. Mungkin itu saja dok, sebelum kita akhiri ini, nanti kita ada peragaannya. Ini kontak saya, ini ada, ini cukup. Nah, dan kita nanti kita latihan teknik sebentar, saya ambilkan dulu ya dok ya, untuk peragaannya dok. Ini saya tutup sebentar. Saya tutup dulu sebentar. Dokter Lea? Ya. Dokter Lea? Ya. Sebentar saya tutup dulu videonya, saya ambil kucing dulu untuk peragaan ya dok. Ya, dokter bisa bicara sebentar ya, untuk kesan sebentar. Baik, sahabat-sahabat Rumah Detok KN Naresa, terutama yang punya hewan peliharaan di rumah, atau yang pencipta hewan atau binatang apapun itu, yang sangat-sangat suka dengan binatang gitu ya. Jadi
Ini ada cara atau teknik bagaimana kita bisa mencintai hewan kita, gitu kan, lebih menyayangi hewan kita, dan jangan terlalu jangan terlalu buru-buru kalau misalnya hewan kita itu punya masalah. Tapi sebenarnya saya juga sebenarnya nggak punya hewan sih di rumah, hanya lucu gitu loh ngeliat kucing gitu kan, ngeliat kelinci. Nah, kalau bagi teman-teman yang sekali lagi kalau misalnya ada masalah sakit hewannya atau misalnya hewannya itu nggak mau makan gitu kan, nanti teman-teman bisa ikuti apa yang tadi Dokter Agus sampaikan, bagaimana untuk menangani cara pertama, ya. Jangan panik, jangan terlalu khawatir. Dicoba dulu cara pertama yang tadi Dokter Agus sampaikan, ya. Dan kalau misalnya teman-teman sahabat Rumah Detox ada yang punya masalah, silakan kontak. Nih lucu sekali kucingnya nih. Ini caranya kan dilus-lus dulu ya. Ini lihat namanya hobi nih. Nah dilus-lus baru di teknik di sini. Nah satu sambil ngomong, ya Allah saya selaraskan diriku dengan hobi supaya dia lebih nyaman, dia lebih menurut. Karena kamu kucing yang hebat, ya kan? Tepuk di sini. Ya, kamu kucing yang hebat. Ya, kamu lembut, tidak agresif. Nah, ini kan di sini titik juga. Ya, ini. Nah, di titik di sini, titik. Kalau udah biasa dia senang itu. Nah, ini yang untuk lambung ya. Ini tadinya nggak mau makan tuh udah bulan yang lalu, kena telinganya. Ya, sini. Nah, sini. Nah, ini udah gede nih, 2 kiloan lebih. Malu dia. Ini udah diem. Nah, tuh lihat tuh, ya sayang. Dia sampai terbejam kan. Tekniknya cuma ini aja sederhana. Ya, nggak apa-apa. Kalau udah biasa, dia nanti seneng. Ya, sampai dia tiduran. Gini. Ya, tidurkan gampang. Ya, contoh. Nah, ini. Nah, dia tiduran gini ya. Contoh. Nah, ini yang titik pertama, kedua, 3 di sini. Ya. Agak digeser dikit. Hati-hati. Agak dikit. Ya. Ini dia senang banget tidurin. Ya. Titik-titik ini sambil ngomong tadi itu. Karena ini sehat ya, kamu kucing yang kuat, kamu yang sehat ya. Udah kalau makan nggak boleh yang kayak kecoa misalkan gitu. Makan yang ada di yang kita kasih misalkan. Ya. Jadi disetting ya. Kucing juga bisa disetting. Bisa, kita aja bicara. Ini kan tuh kan, tuh. Nah, pelan-pelan kan dia merem-merem gitu kan. Gitu dok, gitu. Alhamdulillah, terus kita udah Selasa. Terima kasih, kamu kucing yang hebat. Nah, saya menyayangi ya. Ya. Kalau masih dia lagi agresif, kalau hormonnya kuat biasanya agak narik-narik, tapi lama-lama dia bisa tertidur. Ya, dengan elusan tadi sama aja dok ya, artinya dengan elusan juga dan dengan self talk ya dok ya. Ya, bisa self talk dengan elusan. Bahasa, gitu kan? Bukan dengan tapping. Bisa dielus, bisa pakai tapping, diketuk. Kalau udah biasa diketuk lebih bagus. Tapi kalau awalnya biasanya dielus-elus aja. Sambil kita ngomong terhadap si kucing tersebut, kalau bisa disentuh berarti saya selaraskan diri saya dengan ini gitu. Itu aja udah. Saya karena sangat menyayangi dan mencintai. Terus ngomong apa gitu loh. Kita bicara apa. Misalkan dia suka di meja makan gitu ya. Mulai saat ini kamu makannya di bawah ya sayang gitu misalkan gitu. Karena kamu kucing yang cerdas. Terus diulang-ulang kata-kata gitu. Nanti kayak kemarin testimoni Bu Nurita ya yang ketua KISA kita ya itu juga seperti itu dia caranya. Jadi bisa
Jadi kayak kucing saya kalau pas kita makan itu nggak ke meja makan gitu loh. Dia cuma di belakang kita aja gitu loh. Langsung dia nangkring tapi di belakang punggung kita. Nggak berani dia karena sudah kita kasih kata-kata afirmasi. Dan dia bisa rupanya diperintah gitu. Jadi jangan dianggap bahwa hewan kesayangan itu malah padahal paling mudah diatur sebenarnya dibanding manusia. Iya, hanya kita keberanian aja karena kan setiap kucing yang kita pelihara atau hewan kesayangan di rumah ini nganggap bosnya itu kita gitu. Jadi karena dia hewan udah suka dikasih makan ya, itu menganggap bosnya itu kita-kita ini gitu loh. Jadi cara berterima kasihnya ya kalau dikasih kata-kata yang positif, dia juga akan mengikuti saran kita. Begitu Dok, sekelumit tentang cara berkomunikasi ya atau tapping untuk perawatan atau kesehatan hewan ya atau mungkin kesembuhan kalau hewannya sakit begitu ya. Kalau hewannya sakit gimana tuh Dok? Sama saja. Sama aja. Kata-katanya kan tinggal di ujungnya kan. Ya minta sama Allah kan tadi saya bilang yang pertama masalahnya apa. Setelah saya selaraskan diri saya dengan hewan itu yang bersangkutan, walaupun ya pakai kata-kata walaupun hewan ini saat ini misalkan diare gitu ya, namun saya ikhlas pasrah sepenuhnya kepadamu misalkan. Karena saya percaya bahwa kucing ini anugerah Allah yang terindah dan kalau engkau izinkan dengan ikhtiar saya dengan pengobatan ataupun ikhtiar saya sayangin saat ini juga diarinya berhenti misalkan gitu. Jadi kata-kata kita sendiri yang memang harus lebih bermakna positif ke tubuh karena kamu kucing yang hebat, kucing yang berani gitu ya dan makannya baik gitu. Itu otomatis ya akan sehat dengan begitu dan itu diulang-ulang terus ya. Gitu Dok. Kalau cara minta pertolongannya sama ya. Dokter Agus pernah nggak ketemu hewan-hewan buas gitu kan yang entah apa yang kira-kira ketika Dokter Agus ketemu hewan buas itu untuk menjinakkan kira-kira gimana tuh Dok? Itu kalau kucing biasanya kan banyak kan kucing liar ya. Kalau di perumahan gitu nggak bisa dipegang ya Dok ya. Betul? Kucing liar di luar itu kan nggak bisa kita pegang toh. Ya. Kadang lari kita deketin lari gitu kan. Nah ya kita fokus ya dari jarak jauh kita fokus. Kemudian kalau kita bisa lakukan kata-kata saja bisa atau pakai tapping ya, cuma tappingnya mungkin di sini saja kening misalkan tapping atau pakai ini aja bisa di kening sama kita sendiri. Saya selaraskan diri saya dengan hewan itu ya. Kalau saya dekatin yang kayak ketemu anjing gitu kan yang takut gitu kan? Iya. Iya. Kalau bisa ketemu yang galak, bisa pakai begini. Kalau enggak kita kalau di kita kan bisa memvisualkan sendiri kalau sudah pandai ya. Jadi kita tapping diri kita tapi pakai visual gambaran, tidak pakai gerakan itu bisa. Jadi kemudian kata-kata afirmasi. Kalau saya biasanya pakai tangan begini aja, tangan begini. Ya Allah izinkan saya untuk memegang dia. Nah saya percaya sekarang ini kucing itu nggak bisa saya pegang atau saya kendalikan karena saya tahu bahwa kucing itu butuh makan misalkan jadi saya mau ngasih makan dia gitu deketin saya dengan dia ya, kita pelan-pelan sambil jalan gitu loh Bu. Ya. Kita deketin sambil kita kasih makan akhirnya begitu makan baru kita lus bisa diketuk di tapping dia gitu di kepalanya dulu pelan-pelan itu rata-rata semua bisa saya berapa kali kucing dia ada 5 atau 6 kadang di luar ini Dok. Itu silih berganti cuma hati-hati ya karena kucing liar ini tidak terawat seperti kucing yang di rumah ya kan kalau kucing di rumah kan divaksin tuh bobot 1,2 ke atas kan divaksinnya lengkap ya
setiap bulan sampai 3 bulan berturut-turut itu. Dan terakhir kan rabies setiap tahun. Tapi kalau yang kucing liar itu kan tidak diapa-apain. Kita harus waspada. Habis itu kita nggak tahu dia membawa penyakit atau apa kan. Nah, jalan-jalan kita mungkin pakai glove ya, pakai apa, pakai sarung tangan, atau habis itu kita harus cuci pakai sabun gitu. Ya, karena harus waspada karena banyak penyakit yang bisa menularkan dari hewan ke manusia juga, Dok. Gitu, Dok. Ya. Makanya kalau di luar negeri ini sudah jadi dari kajian komunikasi ini sudah jadi branding di fakultas, sudah ada kayak gini. Jadi ada kajian, ada pelajarannya sih. Ya, kan dipakai untuk yang pekerja-pekerja di kebun binatang segala, gimana caranya menaklukkan hewan buas kan kalau ada tekniknya gitu. Ya, itu rupanya sudah dikaji banyak, ya, itu bisa dilakukan ya. Asal latihan terus ya. Gitu. Tetap ya dengan rasa sayang, dengan rasa cinta, gitu ya. Karena kan apa namanya, ya mereka juga kan makhluk ya, Dok ya. Artinya, aduh, kadang-kadang tuh khawatir ya, kemarin ada kucing yang sampai di apa ya, diinjek terus di apa ya kemarin tuh ya, sampai di berita, di apa sih namanya, dibakar ya, Dok ya. Dan ya Allah, tapi ternyata kucing binatang itu sebenarnya kalau kita bisa bersahabat di luar binatang buas ya, ini maksudnya binatang-binatang peliharaan kayak yang tadinya kucingnya galak, itu kalau kita bisa kasih rasa, kita kasih emosi positif itu kan, dengan belayan, dengan kata-kata juga, itu dia juga akan nurut. Tadi juga di luar sini nih ada kucing, Dok. Saya juga jadi ingat juga barusan ada kucing nongol. Saya bilang, Meng, kamu jangan masuk, kamu di luar aja, padahal jarak jauh, Dok. Meng, jangan masuk, jangan, saya mau ini, udah kamu di luar aja. Bener, Dok, di luar. Saya aja ngomong, Meng, kamu di luar aja, gitu kan. Ternyata kucing itu, maksudnya ya, maksudnya kucing ya, karena yang ada kucing, bisa mendengar dan bisa nurut ya, Dok ya, asal kita juga menyampaikan membahasakannya dengan rasa yang penuh ya, pelan-pelan lah, ada emosi positifnya, Dok ya, apalagi dengan terapi EFT ini ya, Dok ya. Jadi ternyata bisa juga ya disetting, bisa juga disetting ya, bukan manusia aja yang bisa disetting ya, Dok ya. Jadi tadi kan lebih mudah kalau hewan kelihatannya nggak bisa komunikasi, tapi kalau kita sering afirmasi positif, karena pakai hati itu, dia tahu getaran hati kita. Makanya kenapa kalau kita pas jalan ya, ketemu anjing, begitu hati kita tenang, itu anjingnya juga diem. Tapi begitu hati kita, misalkan jantung kita berdegup kencang, wah dia tambah nyala tuh. Karena kita nggak tenang, tapi begitu kita tenang, dia tenang juga. Gitu. Masalahnya ketenangan itu setiap orang beda-beda. Ada yang takut dengan anjing, akhirnya naik, tekanan darah kita naik. Begitu tekanan darah naik, kan negatif tuh, tekanan darah naik kan. Nah, si anjing itu juga merespon negatif juga. Kita dikejar, akhirnya dikejar kita kan, misalkan gitu. Ya. Apalagi dengan itu dia lebih melihat anjing, kita ikutan melotot, anjing juga melotot, akhirnya anjing juga maju. Kayak gitu tuh, anjing melotot. Kita udah takut, anjing juga kayaknya senang banget kalau kita takut gitu kan, dideketin, kita juga makin takut. Oh ya, Dok, saya pernah nih inget tuh tentang binatang dan rasa feeling gitu kan, itu juga tergantung ternyata emosi kita juga berpengaruh juga ke binatangnya, Dok ya, terutama kuda. Saya pernah naik kuda, Dok, belajar kuda ya, kuda tunggang waktu di Agim tuh, kan Agim ada belajar kuda juga, ada nyoba kuda juga. Saya naik, Dok. Pas saya pertama kali, saya juga belum ngerti itu gimana caranya. Cuma yang ngedampingin saya, ini kalau misalnya mau naik, kaki kita diketuk sebelah kanan, kalau misalnya mau belok, pokoknya ngajarin gitu kan. Tapi saya kan takut bukan takut ya, bergoyang-goyang di atas kuda. Udah takut,
belum ngerti dok. Jadi akhirnya makin panik tuh dok. Nah si tutornya itu bilang jangan panik, tenang aja. Kalau kuda tenang, kalau kita tenang, kuda juga tenang gitu kan. Saya nggak lewat dok, teman saya bisa lewat karena begitu dia naik, walaupun dia pertama kali dia tenang ngadepinnya. Terus apa namanya nggak gedebak-gedebuk gitu kan. Oh berarti emang benar sih secara kepribadiannya kelihatan banget gitu kan, begitu dia naik di atas kuda dan ketika kita apa bercakap-cakap dia lebih tenang gitu kan. Kalau saya kan merasa kusuk gitu kan, dan itu tertampak ketika kita naik kuda juga dok. Dan orang ada yang bilang bahwa binatang yang paling sensitif itu adalah kuda. Itu benar nggak sih dok? Yang apa? Yang lebih sensitif ya, makanya Rasul kan beliau menunggang kuda gitu kan, apa ininya kan apa hewannya yang dipilihkan ya. Tapi memang katanya kuda itu lebih sensitif dok, hati dan rasanya apa lebih bisa mengetahui karakter orang gitu dok. Gimana tuh dok, dokter Agus? Ya sebenarnya semua hewan aja, cuma memang dia karena kapasitasnya lebih besar ya dibanding yang lain. Kan hewan kan ada dari yang kecil sampai besar, itu makin besar makin kuat kan. Jadi punya daerah kekuasaan. Nah, itu kecerdasannya juga ngikutin, biasanya begitu. Makanya dianggap dia kayak harimau kan gede tuh dibanding jadi ya kapasitasnya mungkin lebih sensitif kan gitu. Jadi dari sisi badannya, posturnya itu mempengaruhi untuk sensitivitas. Jadi itu yang saya pahamin gitu loh. Jadi kan model kalau di komunitas hewan itu kan ada penguasa ya, penguasa gitu. Makanya kenapa si kucing pun itu kalau udah nggak pernah dilatih untuk makan tikus ya kalah, karena tikusnya sendiri udah gede-gede sekarang kan itu. Makanya tapi kalau udah dilatih bisa juga makan. Ini kucing saya itu kalau ada tikus kecil-kecil dicari tuh dia gitu kan gitu, nyari. Sekarang udah nggak ada lagi tikus gitu, paling enggak menghalau lah gitu loh ke rumah tikus-tikus gitu. Itu nalurinya. Tapi kalau kita ngomong ke kucing, wah kamu jangan ngomongnya pakai kata-kata jangan makan itu tikus misalkan. Ya dia beneran nggak mau makan tikus. Akhirnya ya dia bersahabat dengan tikus, bukan jadi penguasa gitu loh. Tapi ya sama-sama akhirnya gitu loh, sederajat gitu loh. Padahal dia secara derajat kekuasaan kan kucing lebih dibanding tikus kan gitu loh. Jadi itu komunikasinya seperti itu. Jadi apa namanya, ada istilah rajanya binatang itu memang seperti itu. Makin dia itu makin sensitif memang. Penciumannya kan sampai puluhan kilo bisa mencium kan gitu. Karena dia mengeluarkan hormon misalkan. Makanya kenapa kalau kucing-kucing kawin gitu kok bisa dari jarak jauh dia bisa tahu betina, jantan itu karena dia punya hormon yang bisa mengeluarkan, dia penciumannya tajam kayak kucing kan penciumannya tajam banget gitu. Ada juga yang pendengarannya tajam ya, kayak harimau misalkan. Ya dia dilengkapi itu sama penciuman. Jadi makanya kucing itu kan telinganya kan beda dengan kita kan, ada corongnya, seperti ada corong gitu bisa gerak-gerak gitu kan. Itu. Jadi kayak apalagi kuda sama juga kan. Sensitif ya. Ya, katanya saya dengar kuda itu lebih sensitif itu loh dok, untuk mengetahui karakter manusia, katanya gitu dok. Betul yang betul enggaknya saya juga nggak tahu. Ya begitu saya dengan teman ya memang saya tahu teman seperti kayak gitu. Oh iya, mungkin kuda juga bisa memahami. Saya jadi itu yang teman kita praktisi yang di Bali itu kan ya, dia punya kuda itu sudah menjiwai betul tuh. Kalau sedih bisa nangis itu beliau itu. Terapis juga tuh. Tapi dia bukan terapis EFT untuk kuda enggak ya, tapi dia betul-betul merawat dengan kasih sayang. Iya, dari suatu saat sama beliau tuh. Tapi dia punya macam-macam peliharaan di rumah tuh malah justru ada anjing, ada kucing, ada kuda, ada kambing, ada sapi. Lebih lengkap tuh karena dia hidup di alam ya. Ya.
Ya, kalau kita ya terbatas lah di rumah ya, kucing saja cukup lah ya. Gayanya juga udah gede. Kalau intinya untuk menguji kesabaran kita sih, ada hewan itu sebenarnya melatih ya, melatih sabar kita gitu loh. Melatih tadinya kita maaf gerusa-gerusuh gitu ya, mungkin jadi lebih bisa lebih slow gitu loh dengan adanya hewan. Atau kita nggak pernah main-main ya, pakai dia lucu-lucuan gitu ya, dia seneng kalau itu kita kasih tas kresek gitu ya, tas kresek kita buka gitu langsung dia masuk gitu, udah kita bisa tenteng tuh tas kreseknya itu ada kucingnya gitu. Jadi sampai kayak itu lucunya gitu loh. Jadi itulah kebahagiaan, apalagi sekarang kita musim masih pandemi ya. Jadi hewan-hewan ini jadi semacam pelampiasan lah untuk kebahagiaan ya, kegembiraan di rumah, supaya ada penyaluran lah. Pertama hobi, kedua kita menyayangi makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Gitu, Dok. Jadi karakter kita juga bisa tampak karakter dan kepribadian kita juga bisa tampak dengan bagaimana kita memberikan rasa kepada binatangnya, Dok ya. Kalau misalnya kita mencintai, menyayangi binatang, juga kita akhirnya juga tercetus gitu kan, tertampak dalam diri kita ya, bahwa kita juga seorang itu jadi seorang penyayang, pencinta gitu kan, Dok ya. Itu memang vibrasi positif akan memberikan energi positif juga, agar ya memang menjadi positif semua gitu ya, Dok ya. Ini luar biasa sekali, ternyata nyangka juga ya, binatang pun bisa kita pengaruhi ya dengan pikiran kita gitu kan. Binatang itu juga bisa dikuasai dengan hati kita gitu kan, dengan rasa kita gitu kan. Jadi itu juga dengan kita memberikan positif juga, diri kita juga akan menjadi positif ya. Jadi itu memang sangat luar biasa sekali dan sangat mantap, karena dengan kita mencintai sesama, mau sesama manusia, dengan hewan pun, kita juga akhirnya kita juga akan menemukan suatu kebahagiaan yang tidak bisa terinspirasikan gitu kan. Baik Dokter Agus, teman-teman Rumah Detok ANA Resa, mungkin teman-teman Rumah Detok ANA Resa atau yang di-share di grup binatang gitu kan. Ini pembicaraan yang sangat luar biasa, karena bukan hanya manusia aja yang bisa terbantu dengan terapi EFT ini, hewan, binatang pun apapun bisa kita bantu. Jangan terlalu gedebak-gedebuk, jangan terlalu mencemaskan, tapi kita juga sebelum kita memberikan atau lari ke dokter dulu gitu kan, kita berikan energi positif dulu terhadap binatang kita yang nggak mau makan, yang sakit, yang terlalu liar gitu kan, kita cari penyebabnya dulu. Jadi itu bisa kita kuasai dan bisa menghemat energi kita dan keuangan kita. Jadi buat teman-teman yang ingin berkonsultasi khususnya untuk hewan peliharaan atau yang binatang-binatang yang teman-teman sukai di rumah atau dimanapun, bisa konsultasikan dengan Dokter Agus, karena Dokter Agus ini walaupun sekarang berkecimpung dengan unggas, tapi tetap ya Dok ya, apapun binatang juga pastinya Dokter Agus bisa membantu ya untuk menyelesaikan kesehatannya juga kan. Jadi tekniknya sama kok ya. Sama aja ya Dok ya gitu kan. Punya nyawa, ada jantungnya ya kan. Buat teman-teman Rumah Detok ANA Resa, silahkan hubungi Dokter Agus, bisa lewat chat, bisa lewat inbox gitu kan, atau janjian dulu ya, karena kesibukan. Bisa ngobrol langsung gitu kan. Sekarang udah gampang, era digital, nggak usah lari dulu ke dokter gitu kan. Lewat ini aja, lewat nomor WA. Silahkan Dok, di mana nomor WA-nya bisa disampaikan? Nomor Dokter Agus, mangga di 081 129 7329. Nomornya itu aja 7329. Sekali lagi
081 129 7329. Oke. Terima kasih. Tapi janjian dulu ya, karena kesibukan. Ya. Ya, teman-teman Rumah Detok ANRSA gampang kok. Bisa konsultasi aja langsung lewat WA dulu atau lewat blog ya. Jadi menghemat waktu, menghemat energi, dan menghemat uang untuk perjalanan kan lumayan ya. Apalagi ya di Jakarta ya atau di kota besar. Oh ya, Dokter Agus itu kan di Depok ya. Jadi kalaupun misalnya... Ya, saya di Tangerang ya. Oh iya, Tangerang ya, maaf. Dokter Agus di Tangerang, jadi ya daripada jauh-jauh ke Tangerang atau misalnya walaupun punya dokter hewan sendiri, tapi ya dengan kita bertemu di Facebook ini, jadi menghemat energi di saat pandemi ini, bisa terbantukan mengurangi kos-kos yang ada. Jadi itu teman-teman sahabat Rumah Detok ANRSA, terima kasih sudah menyimak kegiatan ini, dan kegiatan ini nanti saya simpen di YouTube, jadi bisa teman-teman pelajari juga di YouTube. Silakan buka dan subscribe Rumah Detok ANRSA. Silakan juga like dan kirim message atau pesan yang mungkin yang bisa membantu juga teman-teman dan bisa memotivasi saya untuk apa sih yang akan saya berikan lagi, tentang apa sih inspirasi yang harus saya sampaikan lagi untuk kita sharing, dan bunyikan lonceng. Nanti materi-materi yang selanjutnya akan segera teman-teman update untuk bisa disimak. Baik, terima kasih Dr. Agus Prayitno untuk penyampaian saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Dr. Agus juga. Terima kasih juga untuk ilmunya. Saya juga baru tahu ya, bukan baru tahu ya, ternyata luar biasa. Hewan pun bisa dirawat dengan terapi EFT. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Dokter Agus. Nanti kita jadwalkan insya Allah dengan teman-teman terapis yang lain. Nanti kita bergantian, dan mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi sebulan lagi insya Allah ya Dok ya. Nanti saya jadwalkan lagi. Ini ada acara ini kan, IAC ya. Nanti oh IAC ya. Oh iya, teman-teman sahabat Rumah Detok ANRSA, saya menyampaikan juga ini kita ada kegiatan komunitas untuk terapi EFT itu nanti di tanggal 3, tanggal 4 ya Dok ya, itu hari Sabtu. Oktober. Ya, 4 Oktober, hari Sabtu dan Minggu, itu di waktunya 1:30 kalau saya Dok ya. Dan itu biayanya murah banget. Itu lewat aplikasi Zoom. Biayanya murah banget karena ini ilmunya dari beberapa sumber, bukan hanya satu sumber aja gitu kan. Narasumbernya banyak banget, ada 3 kalau nggak salah ya. Itu ada beberapa narasumber dan ilmunya juga padat banget. Biayanya murah banget, itu sampai tanggal 14 ini dikenakan biaya 150.000, dan selebihnya itu sampai tanggal hari H, sebelum hari H. Maaf, saya ralat 300.000 untuk umum ya. Normalnya 600.000, karena sampai tanggal 14 itu 300.000 ya. Oh, ya 50% dipotong. Dan itu kalau mengajak 1 orang sampai sebelum tanggal 21 dapat materi workshop 2 lagi. Jadi selain EAC ya, International Annual Conference ya, ICEF ya, Annual Conference, itu juga dapat ini Bu Dokter, workshop gratis kalau mengajak 1 orang. Jadi kalau berdua dapat workshop, nanti akan di-share sama Dokter Lea ya. Itu ada ininya. Diulang lagi Dok. Diulang lagi Dok, kegiatannya kapan Dok, dan biayanya berapa tadi saya lupa. Oh, jadi kegiatannya kita kan praktisi EFT itu mengadakan International Annual Conference ya, jadi atau disingkat IAC ya. Jadi kita lakukan pada tanggal 3 dan 4 Oktober, hari Sabtu Minggu. Kalau di hari Sabtu dimulai pukul 8 kalau tidak salah, itu sampai siang. Dan hari Minggunya di siang hari sampai sore. Dan itu ada 3 keynote speaker dari Malaysia, ada dari Indonesia, kemudian
ada 10 pembicara. Insya Allah termasuk saya juga pembicara di situ. Narsum terakhir saya untuk menyimpulkan seluruh narasumber. Saya nanti di situ fungsi saya. Dan termasuk nanti ketemu di awal sebagai di acara. Silahkan nanti kalau pengen ini bisa diklik di websitenya, itu ada IAC strip minus ya min 2020.org ya, IAC garis miring 2020.org. Jadi di situ ada landing page-nya ya, di situ kelihatan pembicaranya dan harga-harganya. Tapi kalau kesulitan bisa lewat Dr. Lea. Nanti Dr. Lea juga akan share ya di Facebook-nya beliau. Baik, nanti saya share. Itu harga normalnya itu 600.000, tapi sampai daftar tanggal 14 ini itu didiskon 50% atau 300. Kalau usia mahasiswa atau pelajar itu spesial di bawah 21 tahun ya, itu 75.000 Dok. Jadi murah kalau mahasiswa, pelajar. Dan itu nanti topiknya tentang alat bantu atau peningkatan kinerja ya, kinerja performance ya, dari segala bidang performance. Jadi performance tentang spiritual, tentang sosial, keluarga, kesehatan, karir, dan keuangan ya. Di situ akan dituntaskan oleh dikupas oleh 10 narsum ya. Macam-macam dari berbagai background dan motivator tingkat nasional dan internasional. Ya, itu saya yang dilewatkan ya, ilmu yang luar biasa. Ilmunya luar biasa. Itu Dok. Ya. Jadi teman-teman nanti saya share ya di Facebook kegiatan untuk tanggal 3-4 ini, dan jangan lupa itu luar biasa materinya, dan bukan hanya orang narasumbernya bukan dari Indonesia aja, dari Malaysia juga. Itu biayanya sangat murah sekali, itu juga ada diskonnya juga, itu juga ada gift-nya juga. Jadi segera teman-teman nanti hubungin saya di 0819 1203 2972 atau di inbox saya, atau juga nanti bisa lihat di FB atau website www.ift.co.org ya. Jadi buat teman-teman sahabat Rumah Detok ANA RSA, sekali lagi jangan lupa tiap hari Senin sampai hari Rabu, insya Allah Rumah Detok ANA RSA memberikan program untuk sharing tentang sehat, tentang sukses dan bahagia, karena itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai juga dari kesehatan gigi dan mulut. Kita bisa ngajak sama-sama untuk sehat bersama, sukses bersama, dan bahagia bersama. Mungkin hanya itu sahabat-sahabat Rumah Detok ANA RSA. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Agus yang sudah kasih materi malam ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Sampai ketemu lagi Dr. Agus dan teman-teman sahabat Rumah Detok ANA RSA. Saya tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.